Pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau peristiwa yang tidak diinginkan di masa depan. Dalam konteks bisnis, risiko bisa berupa kerusakan aset, kerugian finansial, atau gangguan operasional. Konsep dasar pemindahan risiko adalah suatu proses mengalihkan potensi kerugian dari satu pihak ke pihak lain, biasanya melalui perjanjian kontrak. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan finansial atas risiko yang dihadapi pelanggan, mengelola portofolio risiko dari banyak klien untuk menciptakan keseimbangan dan prediktibilitas, memastikan keberlanjutan bisnis melalui aktuaria dan manajemen risiko internal. Mekanisme pemindahan risiko dalam asuransi. Identifikasi risiko. Menentukan risiko apa saja yang akan dialihkan. Jadi di sini dilakukan suatu identifikasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, penilaian risiko. Menilai besarnya risiko dalam kemungkinan kerugian. Penerbitan polis, menyusun kontrak asuransi yang berisi syarat, premi, dan manfaat. Pembayaran premi. Tertanggung membayar premi secara berkala. Klaim dan ganti rugi. Jika risiko terjadi, penanggung membayar ganti rugi sesuai polis. Jenis-jenis risiko yang dapat diasuransikan. Beberapa jenis risiko yang dapat diasuransikan seperti risiko properti, kebakaran, pencurian, risiko kesehatan, biaya pengobatan, rawat inap, risiko jiwa, kematian, cacat tetap, risiko bisnis, gangguan operasional, kehilangan keuntungan. Jadi di sini nanti yang akan kita beri contoh adalah dari sisi risiko bisnis. Manfaat pemindahan risiko bagi perusahaan. Memberikan kepastian finansial, mengurangi beban keuangan saat terjadi kerugian, meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, memungkinkan fokus pada aktivitas inti perusahaan. Tantangan dalam pemindahan risiko. Kesulitan mengukur risiko tertentu. Moral hazard. Tertanggung menjadi kurang hati-hati. Adverse selection. Pemegang polis dengan risiko tinggi lebih cenderung membeli asuransi. Keterbatasan cakupan polis. Yang pertama, contoh gangguan operasional. Kasus yang terjadi, pabrik tekstil milik PT Karya Abadi mengalami kebakaran akibat korsleting listrik di ruang produksi. Risiko yang terjadi, mesin dan bahan baku rusak terbakar. Produksi berhenti selama 3 bulan, karyawan dirumahkan sementara. Pemindahan risiko. Perusahaan memiliki asuransi properti dan gangguan usaha. Asuransi properti mengganti kerugian bangunan dan mesin yang terbakar. Asuransi gangguan usaha, business interruption insurance, menanggung biaya tetap perusahaan seperti gaji dan sewa selama produksi berhenti. 2. Contoh kehilangan keuntungan atau loss of profit.
Kasus yang terjadi, sebuah restoran terkenal di pusat kota tutup selama 1 bulan karena proyek pelebaran jalan yang menyebabkan akses ke restoran terhambat. Risiko yang terjadi, jumlah pelanggan menurun drastis, pendapatan bulanan turun 80%, tetap harus membayar gaji dan biaya operasional. Pemindahan risiko, restoran memiliki asuransi kehilangan keuntungan akibat gangguan eksternal. Polis asuransi menanggung kerugian pendapatan selama restoran tidak dapat beroperasi secara normal. Simulasi perhitungan premi asuransi kebakaran, misalnya menggunakan tarif dari Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia atau PSAKBI untuk risiko menengah. Keterangannya, nilai pertanggungan mempunyai nilai 5 miliar rupiah. Tarif premi persen per tahun yaitu 0,135% untuk risiko menengah. Premi dasarnya tanpa biaya lain yaitu 0,135% kali 5 miliar, sehingga nilainya adalah 6.750.000. Biaya administrasi dan lain-lain 250.000 rupiah, sehingga total premi tahunan adalah 7 juta rupiah. Contoh ringkas polis asuransi kebakaran. Polis asuransi kebakaran nomor polis 001-AKB-PTMT-4 Romawi-2025. Yang pertama, data tertanggung. Nama tertanggung PT Maju Terus, alamat Jalan Industri nomor 88 Jakarta Timur. Jenis usaha pergudangan barang elektronik. Yang kedua, objek pertanggungan bangunan gedung 2 lantai, konstruksi beton bertulang. Isi bangunan barang elektronik seperti TV, kulkas, AC, dan lain-lain. Lokasi objek, lokasi sama dengan alamat tertanggung. Yang ketiga, nilai pertanggungan. Bangunan 2 miliar, isi bangunan 3 miliar, sehingga totalnya adalah 5 miliar. Yang keempat, masa pertanggungan. Periode 1 Mei 2025 sampai 30 April 2026, 1 tahun. Yang kelima, premi dan pembayaran. Premi dasar adalah 6.750.000. Biaya lain-lain 250.000. Total preminya adalah 7 juta. Pembayarannya tunai _lunas pada tanggal 1 Mei 2025. 6. Risiko yang dijamin. Polis ini menjamin kerugian atas kerusakan akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, dan asap. Yang ketujuh, risiko yang tidak dijamin. Kebakaran akibat kesengajaan, perang, huru-hara, dan kerusuhan. Kerusakan akibat kebocoran pipa, gempa bumi, kecuali diperluas. 8. Hak dan kewajiban tertanggung. Memberi informasi yang benar saat permohonan, membayar premi sesuai waktu, melaporkan kejadian kerugian maksimal 14 hari kerja,
membantu proses investigasi klaim. Yang ke-9, tanda tangan. Jakarta, 1 Mei 2025, PT Asuransi Aman Sentosa. Direktur Utama, tanda tangan dan cap perusahaan. Premi asuransi kebakaran yang telah dibayar umumnya tidak bisa dikembalikan jika tidak terjadi klaim. Yang pertama, premi adalah biaya untuk perlindungan risiko. Premi ini adalah imbalan atau biaya yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi sebagai gantinya perusahaan menanggung risiko kebakaran terhadap objek pertanggungan, misalnya bangunan, isi bangunan, dan lain sebagainya. Premi tersebut tetap menjadi milik perusahaan asuransi, baik risiko itu terjadi atau tidak. Yang kedua, kondisi umum pengembalian premi atau refund. Ada beberapa kondisi tertentu di mana premi bisa dikembalikan sebagian, antara lain polis dibatalkan lebih awal oleh tertanggung sebelum masa berlaku habis, tidak ada klaim selama periode tertentu, dan polis bersifat return premium policy. Ini sangat jarang dan harus tertulis di awal. Dalam asuransi berbasis kontribusi seperti takaful atau syariah, ada kemungkinan surplus underwriting dikembalikan.